Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Entity Relationship Diagram atau ERD dan Unified Modeling Language atau UML. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Vanessa Birawaning Sulistyo, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Lintang Aprilia Sari, absen 18. perkenalkan nama saya Rizka Guniatri Wulandari, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Yuni Laut Masari, absen 29. Berikut ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian UML, yang kedua ada sejarah UML, yang ketiga ada jenis-jenis dialog UML, yang keempat ada fungsi dan tujuan UML, yang kelima ada pengertian ERD, yang keenam ada sejarah ERD, yang ketujuh ada komponen penyusun ERD, yang kedelapan ada fungsi ERD, yang kesembilan ada perbedaan UML dan ERD, yang ke-10 ada cara membahas ada waktu penggunaan UML, yang ke-13 penempatan UML, yang ke-14, yang ke-16 keuntungan dan kerugian penggunaan UML, yang ke-17 keuntungan dan kerugian penggunaan ERD, yang ke-18 kriteria pemilihan ERD dan UML, yang ke-19 ada cara UML dan ERD saling melengkapi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas UML. Apa sih UML itu? UML adalah sebuah bahasa standar yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mendokumentasikan, merancang, dan mengkomunikasikan berbagai aspek sistem perangkat lunak yang kompleks. Menurut Martin Fowler, ahli RPL, UML adalah bahasa standar yang digunakan oleh para pengembang perangkat lunak untuk menggambarkan dan memodelkan berbagai aspek sistem perangkat lunak, termasuk struktur, fungsi, dan perilaku. UML membantu dalam komunikasi antar stakeholder, analisis dan perancangan sistem, serta dokumentasi yang jelas. Jadi, UML membantu dalam komunikasi dan kolaborasi antara para pengembang perangkat lunak dan pemangku kepentingan lainnya dengan menyediakan representasi tentang sistem yang akan digunakan atau dipelajari. Jika kita sudah mengetahui suatu penjelasan, pastinya ada sejarah. Sejarah UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan memahami sistem perangkat lunak. UML dikembangkan untuk menggantikan berbagai notasi pemodelan yang ada sebelumnya dan menyediakan standar yang konsisten dalam industri perangkat lunak. Sejarah UML dimulai pada tahun 1994 ketika Grady Birch, James Rumbaux, dan Ivar Jacobson bergabung untuk menggabungkan metodologi pemodelan mereka, atau Birch OUMT dan Objectory, menjadi satu bahasa yang berstandarisasi. Mereka membentuk sebuah konsorsium yang kemudian dikenal sebagai tahun 1997. Versi pertama UML diperkenalkan dengan dukungan dari berbagai perusahaan perangkat lunak terkemuka
UML versi pertama mencakup 9 jenis diagram seperti diagram kelas, diagram objek, dan diagram use case. Versi tersebut memberikan kerangka kerja yang kuat bagi para pengembang perangkat lunak untuk memodelkan sistem dengan lebih baik. Sejak itu, UML terus mengalami perkembangan dan perbaikan melalui kolaborasi dari sejumlah perusahaan, organisasi, dan praktisi di industri perangkat lunak. UML versi 2.0 dirilis pada tahun 2005 yang memperkenalkan sejumlah perbaikan dan peningkatan dalam notasi dan konsep permodelan. UML telah menjadi standar industri yang dominan dalam pemodelan perangkat lunak dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Ini telah terjadi membantu pengembang perangkat lunak dalam mengkomunikasikan dan merancang sistem dengan lebih baik. UML juga mendukung pengembangan berbagai metode dan alat perangkat lunak yang berbasis pada konsep pemodelan yang seragam. Dalam beberapa tahun akhir, dengan kemajuan dalam teknologi dan tren pengembangan perangkat lunak, UML juga telah diperluas untuk mencakup pemodelan sistem yang lebih kompleks seperti sistem berbasis layanan dan sistem berorientasi arsitektur microservice. Jadi, secara keseluruhan, UML telah menjadi alat yang penting dalam desain, analisis, dan dokumentasi sistem perangkat lunak, dan terus menjadi standar yang digunakan dalam industri perangkat lunak hingga saat ini. Adapun beberapa jenis diagram dalam UML, yaitu yang pertama ada kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram ini membantu dalam memahami struktur objek yang terlibat dalam sistem perangkat lunak, hubungan di antara mereka, serta atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas-kelas tersebut. Yang kedua ada use case diagram. Diagram use case atau use case diagram sering digunakan pada tahap awal analisis dan perancangan sistem untuk menggambarkan konteks sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada objek diagram. Objek diagram atau diagram objek sering digunakan pada tahap perancangan sistem untuk mengklarifikasi struktur objek dan menguji desain yang telah dibuat. Yang keempat ada sequence diagram. Diagram sekuensial atau sequential diagram sering digunakan untuk merancang logika pemrograman, menguji desain sistem, dan mendokumentasikan interaksi dalam sistem yang kompleks. Yang kelima ada collaboration diagram. Diagram ini membantu dalam memvisualisasikan interaksi dan komunikasi antara objek-objek dalam sistem secara lebih terfokus. Nah, terfokus gimana maksudnya? Terfokus dalam merancang logika komunikasi dalam sistem, mendokumentasikan interaksi yang kompleks, serta untuk pemodelan dan analisis sistem yang melibatkan komunikasi yang signifikan antara objek-objek. Yang keenam ada interaction overview diagram. Dalam diagram interaksi dan gambaran ini, objek-objek dipresentasikan seperti dalam diagram sequence, yaitu dalam kotak persegi panjang dengan nama objek di atasnya. Yang ketujuh ada timing diagram. Diagram ini sering digunakan untuk menganalisis kinerja sistem
mengidentifikasi ketergantungan waktu antar objek, dan memahami alur dalam sistem yang melibatkan berbagai objek. Yang kedelapan ada state chart diagram. Diagram ini menggambarkan bagaimana objek atau sistem berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya sebagai respon terhadap peristiwa atau kondisi yang terjadi. Yang kesembilan ada activity diagram. Diagram activity ini menunjukkan alur aktivitas-aktivitas yang dilakukan, keputusan yang diambil, percabangan, pengulangan, dan aliran kontrol. Yang ke-10 ada komponen diagram. Diagram ini memberikan representasi visual tentang bagaimana komponen-komponen berinteraksi dan saling bergantung dalam sistem. Yang ke-11 ada deployment diagram. Diagram ini berguna untuk memahami infrastruktur yang dipergunakan untuk menjalankan sistem, memperjelas interaksi antar komponen, serta memastikan bahwa penempatan komponen sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang ke-12 ada communication diagram. Diagram ini memberikan representasi visual tentang bagaimana objek-objek berkomunikasi dan bertukar pesan satu sama lain. Yang ke-13 ada composite struktur diagram. Diagram struktur composite dapat digunakan untuk merancang yang fleksibel dan modular, serta untuk memeriksa dan memvalidasi hubungan serta kontribusi antara bagian-bagian komponen. Dan yang terakhir ada package diagram. Diagram package ini memungkinkan untuk menggambarkan hubungan antara paket-paket seperti ketergantungan, pewarisan, atau penggabungan. Selanjutnya ada fungsi UML. Yang pertama ada komunikasi. Dengan menggunakan diagram UML, mereka dapat berkomunikasi dan berbagi pemahaman tentang sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua ada analisis dan perancangan. UML digunakan dalam proses analisis dan perancangan sistem dengan menggunakan berbagai jenis diagram seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Tim proyek dapat menganalisis kebutuhan sistem, merancang struktur sistem, mengidentifikasi interaksi antara komponen, dan mengurangi logika bisnis. Yang ketiga ada dokumentasi. UML digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan desain dan struktur sistem. Diagram UML menyajikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang sistem yang dibangun, termasuk entitas yang terlibat, hubungan antar entitas, alur kerja, dan aturan bisnis yang ditetapkan. Yang keempat ada pemodelan arsitektur. UML digunakan untuk memodelkan arsitektur sistem yang kompleks dengan menggunakan diagram UML seperti diagram komponen, diagram deployment, dan diagram aktivitas. Tim arsitek dapat merancang dan menggambarkan struktur fisik dan logis sistem, termasuk komponen perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan lingkungan komputasi. Yang kelima ada generasi kode dan reverse engineering. UML dapat digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan kode perangkat lunak. Dengan menggunakan alat pengembangan perangkat lunak yang mendukung, UML dapat diubah menjadi kode implementasi.
Sebaliknya, UML juga dapat digunakan untuk melakukan reverse engineering, yaitu menghasilkan diagram UML dari kode yang ada, memungkinkan pemahaman dan dokumentasi ulang tentang sistem yang ada. Dengan fungsi-fungsi ini, UML membantu dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem perangkat lunak dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya saya akan membahas ERD. Apa sih ERD itu? ERD adalah alat visual yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak dan desain database untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam suatu sistem. Menurut Peter Chen, pencipta ERD didefinisikan sebagai sebuah teknik pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data. ERD menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan untuk memodelkan dunia nyata ke dalam struktur yang dapat dipahami secara visual. Jadi, ERD membantu dalam merancang dan memodelkan struktur basis data dengan cara yang mudah dipahami dan terstruktur. Dengan ERD dapat memperjelas kebutuhan data, menggambarkan keterkaitan antara entitas, dan berkomunikasi dengan efektif dalam tim pengembangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Yunila. Saya persilakan. Baik, untuk pengertiannya tadi sudah dibahas, pengertian ERD tadi sudah dibahas oleh Mbak Rizka. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah dari ERD itu sendiri. Sejarahnya yaitu walaupun pemodelan data memang sudah menjadi suatu kebutuhan dari sekitar tahun 1970-an, namun sebenarnya tidak ada cara baku dalam memodelkan database ataupun proses suatu bisnis. Jadi, walaupun sudah banyak solusi yang diusulkan dan juga didiskusikan, namun tidak ada yang diadopsi secara lebih luas. Kemudian Peter Chen dikreditkan dengan mengenalkan model entity relationship yang kemudian diperkenalkan secara luas dalam makalah ilmiahnya yang berjudul The Entity Relationship Model Toward a Unified View of Data. Fokus utamanya adalah pada entitas dan juga hubungan. Selain itu, dirinya juga memperkenalkan representasi diagram untuk desain dan juga database. Model tersebut terinspirasi oleh diagram struktur data yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Carlos Bachmann. Jadi, Peter Chen itu terinspirasi mengenalkan model entity relationship itu terinspirasi oleh Carlos Bachmann. Next. Selanjutnya, yaitu komponen-komponen dari ERD. Komponen-komponen ERD itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada entitas, kemudian atribut, kemudian ada relasi. Nah, untuk entitas itu sendiri merupakan suatu komponen ERD yang berisikan objek yang nantinya akan diidentifikasi. Nah, di sini disimbolkan sebagai bentuknya persegi panjang yang dibagi menjadi 2, yaitu ada strong entity dan weak entity. Untuk strong entity merupakan entitas kuat yang merupakan entitas utama, kemudian ada weak entity yaitu entitas lemah yang harus bergantung dengan entitas lainnya. Kemudian yang kedua ada atribut. Atribut itu disimbolkan dengan bentuk oval. Ada atribut, ada simple atribut, kemudian ada key atribut, kemudian ada atribut multi-value. Atribut, simple atribut itu seperti biasa, yaitu atribut dengan hanya 1 garis. Kemudian ada atribut kunci yang nantinya biasanya di dalamnya tulisannya itu ada garis bawahnya.
Kemudian ada atribut multi-value yang merupakan nanti nilainya itu bisa lebih dari 1. Kemudian ada relasi, itu bentuknya seperti belah ketupat. Jadi ada relationship kuat dan ada relationship lemah yang bisa disebut dengan identifying relationship. Kemudian, oh maaf, tadi untuk atribut ada satu lagi, yaitu ada 2 lagi, yaitu atribut komposit dan atribut derivatif. Untuk atribut komposit itu merupakan nilainya bisa diuraikan kembali, jadi bisa seperti nama, mungkin ada nama depan, ada nama tengah, atau nama belakang, begitu. Untuk atribut derivatif merupakan turunan dari atribut lainnya. Kemudian ada participation, itu ada 2, ada total dan parsial. Kemudian ada kardinalitas, di situ ada one to many, ada many to many, ada one to one. Next. Kemudian fungsi IRD itu sendiri, yaitu yang pertama, membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih murah. Yang kedua, ada mampu menjalankan relasi antar setiap data yang mempunyai keterkaitan dengan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi khusus. Yang ketiga, ada membantu menjalankan dokumentasi data yang terdapat dalam suatu database dengan cara melakukan analisis dan identifikasi pada setiap objek ataupun entitas serta relasinya. Yang keempat, melakukan suatu pengujian model yang sebelumnya sudah dibuat dan next. Kemudian saya membahas perbedaan antara UML dan IRD. Tadi UML sudah dijelaskan oleh Mbak Rizka, apa itu UML. Kemudian IRD juga sudah dijelaskan. Jadi kita akan membahas mengenai perbedaan dari keduanya. Perbedaan UML yang pertama, UML itu lebih umum digunakan untuk memodelkan dan merancang sistem perangkat lunak secara keseluruhan. Kedua, UML menyediakan berbagai diagram seperti diagram kelas, diagram aktivitas, dan diagram keadaan yang membantu dalam merancang dan memodelkan perangkat lunak yang lebih luas. Sedangkan untuk ERD terutama digunakan untuk merancang dan menggambarkan struktur data dalam basis data. Kemudian ERD juga berfokus pada entitas, atribut, dan hubungan antara entitas dalam suatu sistem dengan level abstraksi yang lebih rendah. Untuk perbedaan selanjutnya, bisa di next. Nah, untuk selanjutnya, UML menggunakan notasi grafis yang kompleks dan beragam yang memberikan representasi yang lebih rinci dan kaya terhadap berbagai aspek sistem. Kemudian UML lebih luas dalam ruang lingkup penggunaannya. Kemudian UML lebih berorientasi pada pemodelan sistem perangkat lunak secara holistik, termasuk struktur, fungsi, dan perilaku sistem. Sedangkan ERD menggunakan notasi yang lebih sederhana. Kemudian umumnya digunakan dalam desain basis data yang berhubungan langsung dengan manipulasi data dalam basis data. Kemudian ERD juga lebih berorientasi pada pemodelan struktur data dengan penekanan pada representasi entitas dan atribut dalam basis data. Next. Nah, sudah jelas tadi mengenai perbedaan UML dan IRD, kemudian saya akan membahas mengenai langkah-langkah untuk membuat UML. Yang pertama, buat daftar bisnis proses terlebih dahulu dari level paling atas yang gunanya untuk mendefinisikan aktivitas yang kemungkinan muncul. Kemudian melakukan pemetaan use case bagi setiap bisnis proses yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga, kemudian membuat deployment secara umum atau kasar, gambaran kasarnya. Kemudian membuat definisi requirement lain non-fungsional. Yang kelima, selanjutnya,
mendefinisikan objek-objek yang ada di level atas, package maupun domain, dilanjutkan dengan membuat sequence diagram atau collaboration diagram pada masing-masing aktivitas. Yang keenam, lalu buat rancangan user interface-nya. Yang ketujuh, selanjutnya membuat class diagram dari model yang sudah tersedia. Kedelapan, membuat komponen diagram berdasarkan hasil class diagram yang telah dibuat sebelumnya. Yang kesembilan, membuat rincian deployment diagram yang tadi telah dibuat. Kemudian yang terakhir, mulai membangun sistem. Terdapat dua pendekatan, seperti pendekatan use case dan pendekatan komponen. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Vanessa. Silakan untuk Mbak Vanessa membahas untuk materi selanjutnya. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membuat UML. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat ERD, Entity Relationship Diagram. Yang pertama di sini adalah melakukan identifikasi entitas. Maksudnya itu bagaimana? Yaitu karena ada keterkaitan antara sebuah entitas itu dikatakan sebagai sebuah objek. Maka dalam suatu sistem basis data, yang akan dimodelkan, entitas ini bisa berupa objek, kemudian orang, tempat, ataupun juga konsep lainnya yang relevan dalam konteks sistem. Misalnya, jika kita ingin membuat entity relationship diagram untuk sistem manajemen pelanggan atau pemesanan pelanggan, maka entitas yang mungkin itu adalah pelanggan, kemudian produk yang dipesan, dan juga pesanannya. Yang kedua adalah melakukan identifikasi dan menjelaskan relasi atau hubungan entitas. Maksudnya adalah tentukan relasi atau hubungan antara entitas yang telah diidentifikasi tadi. Apakah itu berhubungan satu ke satu atau one to one, kemudian one to many, atau many to many. Misalnya dalam ERD pemesanan tadi, entitas pesanan itu memiliki relasi one to many dengan entitas pelanggan, karena satu pelanggan bisa melakukan pemesanan dalam skala yang banyak gitu. Yang ketiga adalah tambahkan atribut. Setelah melakukan identifikasi, maka akan dilakukan pencarian informasi yang spesifik yang diperlukan untuk menggambarkan entitas tersebut. Misalnya, atribut untuk entitas pelanggan dapat mencakup nama, kemudian alamatnya, nomor telepon, dan sebagainya. Yang keempat adalah mengisi diagram ERD secara keseluruhan. Dengan cara mulai dengan menggambarkan entitas sebagai persegi panjang, karena entitas sendiri itu kan simbolnya adalah persegi panjang, seperti yang sudah dijelaskan dalam komponen ERD sebelumnya, dan hubungan antar entitas sebagai garis yang menghubungkannya. Tuliskan nama, kemudian tuliskan namanya itu di dalam persegi panjang, kemudian kita buat relasinya, dan juga jangan lupa diberikan nama. Gunakan tanda panah juga untuk menunjukkan arah atau hubungan relasinya one to many, many to many, atau one to one. Yang kelima adalah agar lebih mudah, cobalah untuk menggunakan pengelompokan warna di setiap entitas yang berbeda. Mengapa sih diberikan warna? Yaitu untuk membantu memvisualisasikan ERD dengan lebih jelas. Itu nanti kita dapat mengetahui warna ini tuh menggambarkan entitas pelanggan, kemudian warna kuning itu entitas pemesanan gitu. Yang keenam adalah review dan koreksi. Mengapa sih harus dilakukan review dan juga koreksi? Karena ERD yang udah kita buat pastinya itu mencerminkan hubungan antara entitas dengan benar dan semua atribut yang dibuat itu relevan atau sesuai. Sehingga jika dilakukan koreksi atau review, maka akan menghindari terjadinya kesalahan. Yang ketujuh adalah berbagi dan juga kolaborasi. Maksudnya itu gimana? Sebuah ERD pasti itu dikembangkan oleh sebuah tim. Oleh karena itu, kita harus melakukan kolaborasi atau juga sharing gitu ke rekan tim kita. Seperti kayak ini kurang apa gitu. Apakah ada sebuah entitas yang perlu ditambahkan gitu. Selanjutnya, next.
Selanjutnya adalah penggunaan UML. UML ini digunakan dalam berbagai tahap siklus pengembangan perangkat lunak dan juga berbagai konteks. Salah satunya yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan. Maksudnya di sini adalah UML digunakan untuk memahami, menganalisis, dan juga mendokumentasikan kebutuhan sistem perangkat lunak dari perspektif pengguna. Jadi dari segi usernya. Contohnya adalah diagram use case, digunakan untuk menggambarkan interaksi. Jadi use case itu menggambarkan interaksi antara user atau pengguna atau aktornya dengan sistemnya gitu. Yang kedua adalah perancangan sistem. UML digunakan dalam merancang sebuah sistem perangkat lunak secara keseluruhan. Contohnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur dari kelasnya, yaitu meliputi nama kelas, kemudian atributnya, dan juga metode yang digunakan dalam sistem tersebut. Contohnya lagi adalah activity diagram yang digunakan untuk memodelkan aliran kerja proses. Jadi itu nanti aktivitasnya dari si aktor, seperti memesan makanan, itu akan digambarkan. Yang ketiga adalah pemodelan arsitektur. UML sendiri digunakan untuk merancang dan memodelkan sebuah arsitektur perangkat lunak. Contohnya adalah komponen diagram, yaitu digunakan untuk menggambarkan komponen perangkat lunak dan juga ketergantungan antara apa? Antara aktor dan juga sistemnya. Tuh. Yang keempat adalah implementasi dan pemrograman. Di sini UML itu dapat dikatakan digunakan untuk menjelaskan struktur dan juga perilaku sistem perangkat lunak. Jadi dapat digunakan untuk menggambarkan aktor dan juga aktivitasnya di dalam sebuah sistem gitu. Yang kelima ada dokumentasi. Maksudnya di sini adalah UML digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjelaskan, menggambarkan sebuah struktur dan juga perilaku sistem perangkat lunak. Digunakan juga untuk menghasilkan sebuah dokumentasi teknis yang jelas dan terstruktur yang dapat digunakan untuk memahami dari alur sebuah program yang dibuat. Yang keenam adalah kolaborasi tim. Sama, dalam pengembangan sebuah perangkat lunak menggunakan metode UML, pastinya kita membuat sebuah tim. Di sini juga diperlukan sebuah kolaborasi untuk apa? Menampung dari ide dari tim rekan tim satu dan juga rekan yang lainnya gitu. UML ini dapat digunakan dalam berbagai metode pengembangan perangkat lunak seperti waterfall, iteratif, dan juga agile. Selain itu, UML itu dapat diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek dan juga sistem berbasis layanan gitu. Selanjutnya, nah di sini akan saya jelaskan bagaimana contoh dari studi kasus UML, karena kita sudah memahami tentang pengertian UML, sejarah UML, kemudian diagram apa saja yang ada di UML, kemudian penggunaan UML. Di sini akan saya jelaskan contoh studi kasus atau contoh penerapan dari penggunaan UML. Di sini ada sebuah studi kasus, yaitu restoran Samudra memiliki sistem informasi untuk mengelola pemesanannya. Dalam proses pemesanan, pelanggan datang ke restoran kemudian memilih menu makanan yang terdapat di dalam sistem. Kemudian pelayan memvalidasi pesanan yang diinputkan pelanggan untuk diteruskan melalui sistem kepada koki. Koki melihat daftar pesanan yang ada pada sistem dan membuatkan makanan sesuai pesanan. Setelah selesai, pelanggan mendatangi kasir untuk melakukan pembayaran. Kasir memvalidasi pada sistem dan memberikan bil pembayaran. Dari studi kasus tersebut, dapat diketahui ada beberapa aktor. Aktor itu adalah orangnya yang melakukan atau yang terkait di dalam sistem ini tadi. Yang pertama ada pelanggan. Kemudian yang kedua ada pelayan. Yang ketiga ada koki. Dan aktor yang keempat ada kasir. Next. Nah,
Di sini ada salah satu contoh penerapan dari diagram use case-nya. Karena ada banyak sekali dari diagram yang ada dalam UML, di sini yang pertama ada use case. Use case sendiri itu adalah menghubungkan interaksi antara aktor dengan sistemnya. Nah, di sini tadi kan benar ada 4 aktor, yaitu pelanggan, pelayan, dan koki, serta kasir. Di sini akan dilakukan interaksi dengan sistemnya. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan ini dapat melakukan pesan makanan. Setelah itu, pelanggan juga bisa melakukan pembayaran. Nah, setelah itu, pelayan itu akan memvalidasi pesanan dan juga meneruskan pesanan. Setelah itu, koki akan menerima pesanan dan juga kasir akan mengecek data. Data dari mana? Data dari pemesanan tadi. Kemudian jika benar, maka akan dilakukan cetak bill. Cetak bill ini nanti dilakukan pembayaran oleh si pelanggan. Nah, dalam use case sendiri ini terdapat kotak persegi. Ini disebut dengan environment diagram. Kotak environment yaitu interaksinya itu ada di dalam environment, sedangkan aktor itu harus berada di luar dari environment tersebut, karena tidak mungkin aktor itu di dalam sistem gitu. Dan juga interaksinya pesan makanan itu harus menggunakan kata kerja yang baku, tidak boleh seperti memesan makanan gitu. Jadi yang benar pesan makanan, seperti juga teruskan pesanan, tidak meneruskan pesanan, tetapi teruskan pesanan. Kalau misal diurutkan, alurnya adalah pelanggan melakukan pesan makanan, setelah itu pelayan memvalidasi pesanan dari pelanggan. Jika benar memang pesanannya sesuai, maka akan meneruskan pesanannya. Setelah itu, aktor akan menerima pesanan dari pelayan tadi. Setelah itu akan diteruskan ke kasir. Setelah kegiatan yang kedua dari aktornya adalah pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu, kasir akan mengecek datanya. Oh, ternyata benar. Jika benar, maka akan dilakukan cetak bill. Cetak bill juga meliputi dari pembayaran pemesanan tadi. Next. Nah, selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram ini adalah aktivitas dari sebuah diagram. Di sini ada empat aktor, pelanggan, sistem, pelayan, dan koki. Alurnya adalah pelanggan masuk ke dalam sistem, kemudian melakukan pilih makanan atau memilih menu. Setelah itu, pilih makanan ini akan dilakukan simpan pilihan oleh sistem. Setelah itu, pelayan melakukan validasi pesanan dari makanan yang dipesan oleh pelanggan. Setelah itu, pelayan akan meneruskan pesanan. Setelah itu, sistem akan menyimpan pesanan yang telah divalidasi tadi. Setelah itu, akan dikirimkan ke koki, sehingga koki menerima pesanan. Ini adalah aktivitas diagram dari pemesanan. Yang kedua adalah activity diagram dari pembayaran. Next. Nah, kalau activity diagram dari bayar makanan ini, kasir melakukan cek data. Cek data, setelah itu sistem akan melihat data, apakah benar sesuai dengan pesanan dan juga atas nama pelanggan yang sama. Selanjutnya akan diteruskan ke kasir. Kasir akan memprint bill-nya. Selanjutnya adalah ke arah pelanggan, yaitu membayar makanan. Sebenarnya activity diagram ini digambarkan setiap interaksi itu digambarkan dengan satu activity diagram. Namun bisa diakali atau disimpelkan dengan seperti itu, dibagi menjadi dua, pemesanan dan juga pembayaran. Next. Nah, selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan kelas yang diperlukan dalam sistem database-nya, meliputi namanya, kemudian atribut,
dan juga metode. Yang pertama ada kelas dari pelanggan. Kelas pelanggan ini memiliki ID pelanggan dan juga nomor meja. Kemudian metodenya apa? Yaitu create. Create itu hanya membuat pesanan. Jadi pelanggan nanti hanya bisa melakukan pembuatan pemesanan menu. Selanjutnya ada kelas pesanan. Atributnya yaitu ID pesanan, kemudian ID pelanggan, ID karyawan, dan juga pesanan, serta total bayar. Atributnya meliputi itu tadi, sedangkan untuk metodenya adalah create dan juga update, yaitu membuat pesanan dan juga mengupdate atau mengedit pesanannya. Selanjutnya ada karyawan. Kelas karyawan ini memiliki atribut ID karyawan, nama, dan juga level. Sedangkan untuk metodenya itu bisa membuat pemesanan, kemudian update pesanan, dan juga menghapus pesanan. Sebenarnya kan tadi di sini ada 4 aktor, pelanggan, kemudian koki, kasir, dan juga pelayan. Namun bisa kita jadikan satu dalam kelas karyawan dan juga ditambahkan dengan level. Level ini nanti bisa menyesuaikan, misal levelnya kasir, kemudian levelnya koki, atau levelnya pelayan. Sehingga metodenya nanti ini menyesuaikan, kayak misal koki, berarti hanya bisa menerima aja gitu, nggak bisa melakukan pembuatan pemesanan atau update-nya juga. Di sini, di setiap kelas ditandai adanya bintang. Bintang itu apa sih maksudnya? Yaitu primary key-nya. Kalau bintangnya 2, berarti foreign key. Sehingga jika ada foreign key, berarti antara kelas yang satu, antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya itu berhubungan. Kemudian di sini ada 1 dan N, berarti satu pelanggan bisa melakukan banyak pemesanan. Satu pemesanan hanya bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Selanjutnya ada karyawan dan juga pesanan. Hubungannya adalah satu karyawan bisa melayani banyak pesanan, satu pesanan hanya dilayani oleh satu karyawan. Gitu. Next. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram ini sebenarnya hampir sama dengan activity diagram, namun kalau activity diagram itu menjelaskan aktivitasnya aktor, kalau sequence diagram yaitu menggambarkan interaksi dari sistemnya. Jadi hanya menggambarkan dari alur sistemnya di sini. Contohnya adalah pelanggan. Ini adalah sequence diagram dari tadi memilih pemesanan ya, pesanan tadi, sehingga di sini pelanggan masuk ke sistem. Masuk berarti in. Setelah itu sistem itu akan melihat. Setelah itu sistem akan menampilkan dari tampilan dari sistemnya, kayak muncul pilihan menu dan juga harganya gitu. Di sini ada garis putus-putus itu melambangkan outputnya gitu. Kemudian ada 1 masuk ke sistem dan 1.1 tampilkan sistem. Berarti itu masukkan sistem adalah inputnya, tampilkan sistem adalah outputnya gitu. Kemudian yang kedua adalah pelanggan memilih menu. Kemudian sistem akan request atau akan menanggapi dari tadi aktivitas pelanggan tadi dan meneruskan ke database-nya, yaitu menyimpan pilihan dari pelanggan tadi. Tuh. Next. Selanjutnya adalah simpan pesanan. Sequence diagramnya adalah pelayan masuk ke sistem, kemudian sistem menampilkan dari tampilan sistem sendiri, sama garis putus-putus. Yang kedua adalah validasi pesanan. Si pelayan nanti memvalidasi pesanannya dan juga diteruskan ke dalam sistem. Setelah itu, jika sudah divalidasi oleh sistem, pelayan akan meneruskan pesanannya ke ke database-nya. Maaf. Setelah itu akan dilakukan penyimpanan pesanannya di dalam database. Next. Nah, yang terakhir adalah diagram komponen atau komponen diagram. Di sini ada pelanggan, karyawan, dan transaksi. Di sini menggunakan .php karena kita menggunakan PHP. Kalau kita menggunakan Java, berarti ya .java gitu.
Di sini pelanggan, karyawan, transaksi itu disimpan dalam sebuah database dengan nama resto. Gitu. Intinya itu sama kayak gitu. Di sini karyawan sama memiliki tabel pelayan, koki, dan juga kasir. Untuk transaksi ini memiliki kolom pemesanan dan juga pembayaran atau tabelnya gitu. Next. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari penerapan UML. Selanjutnya adalah saya jelaskan tentang penggunaan ERD sendiri itu untuk apa sih? Nah, yang pertama adalah perancangan basis data. Karena benar sekali ERD itu memang untuk saat ini karena materi yang kami terima itu basis data, ERD memang digunakan untuk menggambarkan basis data gitu. Perancangan basis data itu, ERD digunakan dalam tahap perancangan basis data untuk menggambarkan hubungan antar entitas. ERD juga membantu dalam merencanakan tabel, atribut, primary key, dan juga foreign key, serta relasi antara entitasnya. Yang kedua adalah analisis dan perancangan sistem. ERD itu digunakan sebagai alat untuk menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi yang sesuai. ERD membantu dalam mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang relevan gitu. Sehingga ERD itu contohnya di sini ada entitas pelanggan, kemudian entitas karyawan, dan juga ada entitas pemesanan. Itu nanti dijelaskan karena fungsi ERD adalah melakukan analisis dan perancangan, maka nanti setelah dianalisis akan dibuatkan perancangan sistem yang sesuai sehingga nantinya dalam pembuatan pengembangan perangkat lunak itu efisien gitu. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi di sini diartikan karena ERD sendiri itu berkaitan seperti pengguna, klien, dan tim pengembang sehingga dapat memvisualisasikan struktur data dan hubungan antar entitas secara jelas sehingga mudah dipahami antara pengembang dan juga usernya gitu. Yang keempat adalah dokumentasi. ERD itu mendokumentasikan dari pembuatan perancangan, alur kerja dari sistem yang sedang dibuat. Yang kelima adalah pengembangan aplikasi. ERD ini sebagai panduan dalam pengembangan aplikasi. ERD membantu dalam merencanakan tabel, kelas, atau objek dalam aplikasi yang dibangun, serta memahami cara entitas tersebut berinteraksi dan saling terkait dalam sistem. Nah, secara keseluruhan ini ERD itu digunakan untuk merancang, menganalisis, mendokumentasikan, dan juga melakukan perancangan hubungan antar entitas dalam sistem perangkat lunak atau basis data. Sehingga ERD ini membantu dalam memvisualisasikan dan memahami bagaimana alur sistem dengan lebih baik serta memfasilitasikan komunikasi dan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Next. Next. Nah, selanjutnya adalah contohnya dari penerapan ERD sendiri. Di sini adalah contohnya, pada minimarket diperlukan pencatatan data-data mengenai barang, pembelian, penjualan, kasir, dan supplier. Ini dinamakan dengan entitas. Nah, setiap barang memiliki kode yang unik, merek, jumlah stok, harga, satuan. Ini dinamakan dengan atribut. Nah, data penjualan yang perlu dicatat adalah data-data mengenai penjualan barang ke konsumen. Penjualan memiliki kode yang unik, tanggal penjualan, total penjualan, dan seorang kasir yang menangani penjualan. Pada setiap penjualan dapat dijual banyak barang. Pada setiap barang yang dijual perlu dicatat jumlah dari masing-masing barang. Pembelian menyimpan data-data mengenai pembelian barang ke supplier. Pembelian memiliki kode yang unik, tanggal pembelian, total pembelian, dan supplier pembelian. Pada setiap pembelian dapat dibeli banyak barang. Pada setiap barang yang dibeli perlu dicatat jumlah dan juga harga dari masing-masing barang. Data kasir yang perlu dicatat berupa nomor pegawai yang unik,
Nomor KTP yang unik, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir ini merupakan atributnya. Data suppliernya memiliki kode supplier yang unik, primary key, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan keterangan. Setiap supplier dapat memiliki beberapa nama kontak person. Next. Nah, itu tadi adalah studi kasusnya sangat panjang, sehingga bisa disederhanakan dengan membuat ERD-nya. Pengguna atau user, klien tidak mungkin memahami kalau dalam bentuk cerita seperti tadi. Namun kalau kita buat ERD seperti ini akan lebih sederhana dan juga akan lebih mudah dipahami oleh klien atau usernya. Di sini ada entitas, objek, barang, pembelian, penjualan, supplier, dan juga kasir. Nah, yang biru-biru ini oval dinamakan dengan atribut. Ada key atribut dengan ditandai dengan simbol garis bawah, dan juga ada atribut ini multi value, derivatif gitu. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan hubungan atau relasinya antara barang dengan pembelian adalah barang melakukan pembelian. Sehingga hubungannya adalah banyak barang itu dapat dibeli dalam banyak pembelian gitu. Selanjutnya ada juga barang melakukan barang dibeli dalam banyak penjualan. Penjualan melakukan penjualan menjual banyak barang. Satu barang dijual dalam banyak penjualan gitu. Selanjutnya ada penjualan dan juga kasir. Kasir menangani banyak penjualan. Satu penjualan ditangani oleh satu kasir. Selanjutnya ada pembelian dan juga supplier. Hubungannya adalah satu supplier melakukan apa sih namanya itu? Mengisi atau mengirimkan barang dalam banyak pembelian gitu intinya. Di sini N itu namanya many to many, kalau N to one itu namanya many to one, seperti itu. Di sini juga ada garis dua, namanya adalah partisipasi total. Kalau garisnya satu adalah tidak total gitu namanya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lintang. Jadi, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari UML, serta keuntungan dan kerugian dari ERD. Jadi, yang pertama di sini ada keuntungan UML. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Jadi, UML menyediakan bahasa dan notasi yang umum dipahami oleh semua pemangku kepentingan proyek, termasuk pengembang, analis bisnis, arsitek, dan pemilik produk. Dengan menggunakan UML, tim proyek dapat berkomunikasi secara efektif dan berbagi pemahaman yang sama tentang sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, pemodelan yang komprehensif. UML mencakup berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai aspek sistem, mulai dari kebutuhan pengguna, struktur sistem, alur kerja, hingga detail implementasi. Dengan UML, tim pengembang dapat menggambarkan secara komprehensif semua elemen dan interaksi dalam sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, perencanaan yang lebih baik. UML membantu dalam perencanaan dan perancangan yang lebih baik sebelum memulai implementasi. Dengan menggunakan diagram UML seperti use case diagram, kelas diagram, dan sequence diagram, tim dapat memahami kebutuhan sistem, merancang struktur yang tepat, dan merencanakan langkah-langkah pengembangan dengan lebih terstruktur. Lalu yang selanjutnya ada peningkatan kualitas. Dengan menggunakan UML, tim pengembang dapat menganalisis dan merancang sistem dengan lebih baik sebelum implementasi. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dan kesalahan, sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat sebelum masuk ke tahap implementasi. Dengan demikian, UML membantu meningkatkan kualitas dan kehandalan sistem yang dikembangkan. Lalu, kelebihan yang terakhir ada reusabilitas. UML memfasilitasi pemodelan yang modular dan terstruktur,
yang mendorong reusabilitas komponen perangkat lunak. Dengan menggunakan UML, tim pengembang dapat merancang dan memodelkan komponen yang dapat digunakan kembali dalam berbagai proyek, sehingga menghemat waktu dan sumber daya dalam pengembangan perangkat lunak. Secara keseluruhan, penggunaan UML memberikan keuntungan dalam komunikasi yang efektif, pemodelan yang komprehensif, perancangan yang lebih baik, peningkatan kualitas dan reusabilitas komponen perangkat lunak. Dengan UML, tim pengembang dapat memahami, merencanakan, dan mengembangkan sistem dengan lebih baik dan efisien. Next. Selanjutnya di sini ada kerugian UML. Yang pertama, UML memiliki banyak notasi dan diagram yang kompleks, sehingga memerlukan waktu dan upaya untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Jadi, UML itu memiliki banyak berbagai jenis diagram yang mencakup berbagai aspek permodelan, seperti diagram kelas, diagram aktivitas, diagram sekuen, dan lain-lain. Jumlah notasi dan konsep yang harus dipelajari bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Ini dapat menjadi hambatan bagi pemula atau tim yang memiliki keterampilan terbatas dalam pemodelan UML. Poin kedua di sini ada terlalu banyak detail dalam diagram dapat membuatnya sulit dipahami atau berlebihan, terutama jika diterapkan pada proyek perangkat lunak yang sederhana. Jadi UML ini memiliki potensi untuk memberikan detail yang sangat rinci dalam pemodelan. Namun, dalam beberapa kasus, terlalu banyak detail dapat membingungkan atau mengaburkan tujuan pemodelan. Jika proyek membingungkan atau mengaburkan tujuan pemodelan, proyek perangkat lunaknya relatif sederhana dan penggunaan UML yang terlalu rinci dapat memperumit pemahaman dan menghasilkan dokumentasi yang berlebihan. Next. Lalu di sini selanjutnya ada UML memiliki aturan dan struktur yang ketat, sehingga terkadang sulit untuk mewakili aspek-aspek non-tradisional atau tidak konvensional dari sistem. Jadi di sini UML didasarkan pada konvensi dan prinsip pemodelan yang telah mapan. Ini berarti bahwa beberapa aspek non-tradisional atau tidak konvensional dari sistem mungkin sulit untuk diwakili dengan UML secara langsung. Pemodelan UML dapat terbatas dalam mewakili inovasi atau solusi yang tidak terikat oleh kerangka kerja atau prinsip tradisional yang terkandung dalam UML. Lalu kerugian UML yang terakhir ada dokumentasi UML seringkali tidak diperbarui atau dipelihara dengan baik, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara desain aktual dan dokumentasi UML yang ada. Jadi, UML itu sering digunakan dalam tahap awal proyek untuk perancangan sistem. Tetapi seiring berjalannya waktu, desain sistem dapat mengalami perubahan atau modifikasi. Jika dokumentasi UML tidak diperbarui secara konsisten, maka akan ada ketidaksesuaian antara desain aktual sistem dan dokumentasi UML yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memahami dan mengolah sistem secara efektif. Meskipun UML memiliki kekurangan-kekurangan yang telah tadi saya sebutkan, dengan pemahaman yang dapat memadai dan penerapan yang tepat, UML dapat merupakan alat yang kuat untuk memodelkan sistem dan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam analisis, desain, dan dokumentasi perangkat lunak. Next. Selanjutnya ada keuntungan ERD. Yang pertama ada representasi yang intuitif. ERD dapat memberikan representasi visual yang intuitif tentang struktur data dan hubungan antara entitas. Dengan menggunakan simbol-simbol yang mudah dipahami, ERD membantu pengguna untuk dengan mudah memahami dan menginterpretasikan pengguna untuk bagaimana entitas dalam sistem terhubung satu sama lain. Lalu yang kedua, identifikasi hubungan dan ketergantungan. ERD memungkinkan pengguna untuk dengan jelas mengidentifikasi hubungan dan ketergantungan antara entitas. Ini membantu dalam memahami bagaimana data terkait saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Dengan melihat ERD, pengguna dapat dengan mudah mengenali entitas apa yang akan terlibat dalam hubungan dan bagaimana data dihubungkan. Lalu yang ketiga, perencanaan yang lebih baik. ERD membantu dalam perencanaan sistem atau basis data dengan cara menggambarkan struktur data secara terorganisir. Dengan melihat ERD, pengembang dapat memahami kebutuhan data yang diperlukan, mengidentifikasi entitas-entitas yang relevan, dan merencanakan struktur basis data dengan lebih baik. Hal ini sangat membantu untuk menghindari kebingungan atau kesalahan dalam perencanaan sistem.
Yang keempat, ada pemeliharaan dan pengembangan yang mudah. ERD memberikan panduan yang jelas tentang struktur data dalam sistem atau basis data. Dengan menggunakan ERD, pemeliharaan dan pengembangan sistem menjadi lebih mudah karena pengguna dapat dengan cepat melihat bagaimana entitas dan atributnya terhubung. Jika perubahan dilakukan, maka ERD dapat diubah untuk mencerminkan perubahan tersebut. Dan pemahaman yang komprehensif tentang struktur data membantu dalam mengelola perubahan dengan lebih baik. Lalu, keuntungan ERD yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Jadi, ERD itu dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif antara pengembang, analis, dan pengguna. Dengan penggunaan ERD, pemangku kepentingan sistem dapat dengan mudah memahami dan memberikan masukan tentang struktur data dan hubungannya. Ini dalam membantu dalam membangun pemahaman yang sama tentang sistem yang sedang dikembangkan. Dan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang serupa tentang bagaimana data diorganisir dan dihubungkan. Lalu selanjutnya ada kerugian dari ERD. Yang pertama, ERD juga memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan beberapa aspek non-tradisional atau kompleks dari hubungan data. Jadi, ERD itu umumnya cocok untuk merepresentasikan struktur data dan hubungan antara entitas dalam suatu basis data. Namun, saat menghadapi aspek-aspek yang lebih kompleks atau non-tradisional, seperti pola hubungan yang tidak biasa atau kebutuhan, pemodelan yang lebih abstrak, ERD mungkin tidak bisa memberikan representasi yang optimal atau mudah dipahami. Selanjutnya, ERD yang terlalu rinci dapat membuat diagram menjadi rumit atau sulit dipahami. Yang sangat rinci dari banyaknya entitas, atribut, dan hubungan, ERD itu dapat menghasilkan diagram yang sangat kompleks. Hal ini dapat menyulitkan pemahaman dan analisis diagram oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Terlalu banyaknya detail yang disajikan dalam satu diagram juga dapat membuat diagram terlihat berantakan dan sulit untuk dipelihara atau dimodifikasi. Selanjutnya ada ERD lebih fokus pada representasi struktur data dan hubungan antara entitas, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang operasi atau fungsi sistem. Jadi, ERD juga memberikan pemahaman yang baik tentang struktur basis data dalam hubungan antara entitas, tetapi tidak memberikan informasi yang lengkap tentang operasi, fungsionalitas, atau perilaku sistem secara keseluruhan. Aspek-aspek seperti pada aliran data, proses bisnis, dan fungsi pada sistem mungkin perlu dicari tahu melalui alat pemodelan yang lain atau melalui dokumentasi tambahan. Lalu kerugian ERD yang terakhir, ada jika terjadi perubahan dalam struktur data atau hubungan dalam sistem, ERD dapat memerlukan modifikasi yang rumit. Jadi, jika semisal terjadi perubahan dalam struktur basis data atau hubungan antara entitas, ERD yang ada mungkin perlu dimodifikasi. Kadang, perubahan semacam itu dapat mempengaruhi beberapa bagian diagram ERD yang terkait. Dan pemeliharaan ERD yang konsisten dan akurat dapat menjadi rumit. Perubahan dalam ERD juga dapat berdampak pada sistem yang terkait dan perlu dilakukan pengujian yang tepat untuk memastikan integritas sehingga data tidak terganggu. Meskipun ERD memiliki kerugian-kerugian yang telah saya sebutkan, tapi ERD masih merupakan alat yang efektif dalam memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem. Dengan pemahaman yang baik tentang batasnya dan menggunakan teknik pemodelan yang tepat, ERD dapat digunakan dengan sukses dalam banyak proyek pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang kriteria yang harus dipertimbangkan saat memilih antara UML dan ERD. Jadi, kriteria yang pertama itu ada tujuan proyek. Jika proyek fokus pada pemodelan struktur data dan hubungan antara entitas, maka ERD merupakan pilihan yang lebih sesuai. Namun jika proyek melibatkan pemodelan proses bisnis, fungsionalitas sistem, atau interaksi antar komponen, maka UML dapat lebih relevan. Lalu poin kedua ada lingkup proyek. Jadi jika proyek memiliki lingkup yang terbatas dan fokus pada pengelolaan basis data atau pemodelan relasional, ERD merupakan pilihan yang tepat. Lalu, jika proyek lebih luas dan melibatkan pemodelan keseluruhan sistem, termasuk komponen perangkat lunak, interaksi pengguna, dan aliran data, maka UML dapat memberikan pemodelan yang lebih komprehensif. Lalu, ketiga, tim pengembangan.
Jika tim pengembangan terdiri dari anggota yang terbiasa dengan basis data dan desain struktur data, RD dapat menjadi pilihan yang mungkin lebih terasa nyaman bagi mereka. Namun, jika tim pengembangan memiliki latar belakang yang lebih beragam dan membutuhkan pemodelan yang lebih terpadu yang mencakup aspek lain, seperti desain arsitektur, UML dapat menjadi alat yang lebih cocok. Lalu selanjutnya ada kebutuhan dokumentasi. Jika kebutuhan dokumentasi lebih berfokus pada struktur basis data, hubungan antara entitas dan atribut, RD dapat memberikan dokumentasi yang lebih rinci dan terperinci. Lalu jika kebutuhan dokumentasi melibatkan pemodelan sistem secara keseluruhan, termasuk diagram aktivitas, diagram kelas, diagram interaksi, maka UML dapat memberikan dokumentasi yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir ada komunikasi dengan pihak yang terkait. Jika proyek melibatkan pihak yang lebih terbiasa dengan istilah dan konsep basis data, ERD dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk berkomunikasi dan memahami struktur data. Namun, jika proyek melibatkan pihak yang lebih terbiasa dengan konsep permodelan sistem yang lebih umum, UML dapat memberikan bahasa dan notasi yang lebih dikenal dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Jadi, pemilihan antara UML dan ERD juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti preferensi tim pengembangan, kompleksitas proyek, dan alat bantu permodelan yang tersedia. Hal-hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan kebutuhan spesifik proyek dan melibatkan tim pengembangan dalam pengambilan keputusan untuk memilih alat pemodelan yang cocok. Lalu selanjutnya, cara UML dan ERD saling melengkapi. Jadi poin yang pertama di sini ada representasi yang komprehensif, yang di mana UML dan ERD masing-masing memberikan representasi yang komprehensif tergantung pada tujuan dan ruang lingkup permodelan. ERD memfokuskan pada struktur data, hubungan antara entitas, dan atribut. Sementara UML meliputi pemodelan struktur, perilaku, interaksi sistem secara lebih luas. Dengan menggunakan keduanya, pemodelan dapat menjadi lebih lengkap dan mempertimbangkan aspek-aspek yang berbeda dalam sistem. Lalu yang kedua, ada analisis dan desain yang terpadu. ERD dan UML dapat digunakan bersama-sama dalam tahap analisis dan desain sistem. ERD membantu dalam memahami struktur data yang diperlukan dan hubungannya. Sementara UML membantu dalam menganalisis dan merancang komponen, perangkat lunak, interaksi, dan aliran data secara lebih rinci. Integrasi ERD dan UML memungkinkan pemodelan yang terpadu dari aspek struktur dan perilaku sistem. Poin ketiga ada integrasi basis data. ERD secara khusus berkaitan dengan pemodelan bisnis, pemodelan basis data, dan dapat digunakan untuk merancang skema basis data yang sesuai. Sedangkan UML, meskipun tidak sefokus ERD pada basis data, namun UML dapat digunakan untuk memodelkan aspek-aspek lain dari sistem yang terkait dengan basis data, seperti kelas yang berinteraksi dengan basis data atau diagram aktivitas yang mencerminkan operasi basis data. Integrasi ERD dan UML ini memungkinkan pemodelan yang terintegrasi antara struktur basis data dan komponen perangkat lunak yang terkait. Pemahaman yang sama antara tim pengembang itu merupakan poin yang selanjutnya, di mana ERD dan UML memiliki notasi dan simbol yang baku yang dikenal secara umum. Dengan menggunakan kedua alat ini, tim pengembang dapat memiliki pemahaman yang sama tentang struktur data, hubungan antara entitas, serta komponen dan perilaku sistem secara keseluruhan. Ini memudahkan kolaborasi dan komunikasi antara anggota tim yang terlibat dalam pengembangan proyek. Lalu, poin terakhir adalah dokumentasi yang lengkap. Jadi, kombinasi ERD dan UML memungkinkan untuk memiliki dokumentasi yang lengkap mengenai sistem. ERD memberikan dokumentasi yang terperinci tentang struktur data dan hubungannya. Sedangkan UML menyediakan perangkat lunak, menyediakan dokumentasi yang luas, termasuk pemodelan struktur, perilaku, interaksi, dan komponen perangkat lunak. Dengan menggunakan keduanya, dokumentasi sistem menjadi lebih lengkap dan mendalam. Next. Jadi kesimpulannya di sini, UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasi sistem perangkat lunak. UML memiliki berbagai jenis diagram seperti diagram use case, diagram kelas, dan diagram aktivitas yang digunakan untuk
berbagai tujuan seperti komunikasi, analisis, perancangan, dan dokumentasi. Sedangkan ERD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas dalam basis data. ERD membantu dalam perancangan basis data, analisis sistem, komunikasi, dan dokumentasi. ERD terdiri dari entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Jadi, UML dan ERD saling melengkapi dalam pengembangan perangkat lunak dan desain basis data, dan pemilihan antara keduanya bergantung pada konteks dan kebutuhan proyek yang spesifik. Next. Kriteria yang harus dipertimbangkan saat memilih antara UML dan ERD juga dijelaskan untuk membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi, secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan yang baik tentang UML dan ERD memiliki peran yang penting dalam pengembangan perangkat lunak dan desain basis data yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.